Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bipa Maulana Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 0513666335 dengan prodi S1 Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah Pancasila dengan kode mata kuliah MKWN 4110. Tema tugas 1 pada kali ini adalah pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Topik yang saya pilih adalah perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan, lalu RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Pada masa awal kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar, yaitu menyatukan berbagai suku, agama, bahasa, bangsa, budaya, serta menyiapkan kerangka konstitusional yang mengikat semua unsur bangsa. Dengan alasan tersebutlah, maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk untuk merumuskan dasar negara dan arah konstitusi. Sidang BPUPKI terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama berlangsung pada tahun 1945 dari 29 Mei sampai 1 Juni. Sementara sidang kedua berlangsung dari 10 hingga 17 Juli. Dalam sidang ini, para tokoh nasionalis Indonesia berdebat dan merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia. Pada itulah RIS muncul. RIS atau Republik Indonesia Serikat adalah bentuk transisi untuk menjaga kedaulatan di wilayah yang lebih luas, serta menjaga hubungan dengan Belanda sejak kemerdekaan. RIS adalah bentuk penyimpangan dari cita-cita tersebut yang dipaksakan oleh Belanda. Meskipun RIS sempat berlaku, pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan karena menyimpang dari poin-poin BPUPKI. Dengan semangat persatuan yang dirumuskan oleh BPUPKI, itulah yang menjadi alasan utama kembalinya Indonesia ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut NKRI. Demokrasi terpimpin. Pada 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan ketetapan MPR dan kemudian menetapkan demokrasi terpimpin untuk menyelaraskan aspirasi politik dengan kebutuhan stabilitas. Kebijakan demokrasi terpimpin menekankan peran pusat dalam pengambilan keputusan dan tujuan menetapkan konflik dan menjaga persatuan. Ini adalah upaya membatasi partisipasi politik tertentu untuk menjaga stabilitas kontestasi kekuasaan. Pada masa Orde Baru, pasca gerakan 30 September PKI, Indonesia mengalami konsolidasi kekuasaan di bawah Presiden Soeharto. Dengan fokus pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan kontrol informasi, Orde Baru menunjukkan bagaimana Pancasila bisa dijalankan dalam kerangka stabilitas nasional dan membangun ekonomi, tetapi juga menimbulkan evaluasi kritis tentang pembebasan sipil, pluralisme, dan hak asasi manusia. Pada 1998, dipicu oleh krisis moneter, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta terbunuhnya 4 mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998, tekanan dari protes nasional, terutama dari mahasiswa, menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, yang sekaligus mengakhiri kekuasaan 32 tahun dan mulailah era reformasi. Era reformasi memperkuat Pancasila sebagai kerangka etika yang relevan dengan demokrasi, hak asasi, dan kebebasan sipil, serta menegakkan kepentingan akuntabilitas negara, desentralisasi, dan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Nilai Pancasila yang tercermin 1. Ketuhanan yang Maha Esa, landasan moralitas, etika bernegara, serta pengakuan atas keberbangsaan, beragama, dan kerangka negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab, penghormatan terhadap martabat manusia,
hak dasar, dan persamaan hak warga negara. Persatuan Indonesia menjaga persatuan melalui dialog lintas identitas, hukum yang adil, dan norma sosial inklusif. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, upaya dialog kompromi, dan penyusunan kebijakan yang berlandaskan kebijakan untuk mencapai konsensus. Keadilan sosial, upaya pembangunan nasional, dan pemerataan kesejahteraan meskipun dilaksanakan dalam kerangka otoriter. Refleksi pribadi, menurut saya, Pancasila berfungsi sebagai kerangka nilai yang bisa beradaptasi dengan perubahan rezim, konstelasi politik, dan kemajuan teknologi. Nilai inti seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan menjadi kompas untuk kebijaksanaan publik, tata kelola negara, serta interaksi sosial di lingkungan kita. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.